Shalom. Ketemu kembali dalam ruangan renungan firman Yahweh, dan tema khotbah kali ini ialah hutang terlalu besar untuk dibayar. Saya ulangi, hutang terlalu besar untuk dibayar. Saudara dan saudara yang kami kasihi dalam nama Yeshua Masiah, bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Yahweh apabila kita diselubungi sepenuhnya dengan kasih-Nya, apabila kita memahami dengan lengkap kedalamannya dan menerapkan sepenuhnya kurnia kasih yang menakjubkan itu, sehingga karakter kita diubah oleh kasih kurnia-Nya yang menebuskan itu. Saudara dan saudari, sebagaimana Rasul Yohanes telah ikhtiarkan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan oleh Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Saudara dan saudari yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata apa keadaan kita di masa depan. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Tercatat dalam 1 Yohanes pasal ketiga ayat 1 dan 2. Menghidupi kasih-Nya di dalam kehidupan pribadi kita akan menyatakan kemuliaan dan karakter-Nya kepada dunia ini. Saudara dan saudari, saudara dan saudari, kesetiaan kita atau penurutan kita selalunya adalah respon kita terhadap kasih-Nya dan diperkasakan oleh kasih kurnia-Nya. Adakah sikap bersyukur terhadap semua yang Kristus telah lakukan untuk kita? Atau adakah kita ada satu sikap bersyukur terhadap segala sesuatu yang telah Kristus lakukan dalam hidup kita, yang mendorong tingkah laku kita dan menuntun kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya? Saudara dan saudari, terdapat satu kisah indah yang boleh menggambarkan hal ini secara luar biasa. Nah, saya ingin ceritakan ini kepada Anda supaya Anda bisa mempelajarinya dan bisa buat keputusan yang tepat. Saudara dan saudari, ada seorang yang bernama Nicholas II, adalah seorang raja Rusia yang paling baik hati, yang berkemurahan. Pada satu ketika dia sedang melawat tentara Rusia yang berkubu di Kosak yang sunyi. Suatu malam yang sejuk, ketika angin kencang bertiup memukul dinding kubu tentara purba itu dan menggoncangkan jendela sebuah pejabat yang di dalamnya seorang anak muda sedang duduk. Count Inovich memandang dengan mata yang kabur-kabur ke arah api yang sedang menyala. Tiada apa-apa yang dia boleh lakukan. Keadaannya sungguh malang saat itu. Ivan adalah seorang yang disayangi masyarakat, semada di Moskow dan juga di Saint Petersburg, sebab dia seorang yang berani, gagah, tampan. Dia digemari oleh semua orang. Bapaknya adalah seorang tentara yang berpangkat tinggi dan telah berhikmat dengan penuh taat setia kepada raja, sehingga kematiannya. Kini pendadahan dan penghinaan mengancam diri Ivan. Nah, selama berbulan-bulan dia telah berbelanja lebih daripada yang dia mampu dan telah mengumpul hutang yang sangat besar. Satu pilihan salah membawa kepada pilihan salah seterusnya. Dia telah membuat satu keadaan yang buruk menjadi lebih buruk lagi. Dia telah mencuri dari tabung peruntukan regimen. Dia bercadang untuk membayarnya kembali suatu hari nanti, namun dia tidak pernah berbuat demikian. Kini keadaan sudah terlambat. Dia telah mengambil jumlah uang yang sangat banyak. Hutangnya meningkat bagaikan gunung di depannya. Pada keesokan hari, nanti juru audit tentara akan tiba di kubu itu untuk memeriksa buku akaun.
Saudara dan saudari, meja di hadapannya penuh dengan buku kira-kira dan ledger. Dia menyimak angka yang terpapar sehingga kepalanya sakit. Dia pasti akan dihadapkan di mahkamah tentara, lalu dibuang dari jabatannya yang terhormat dan mungkin juga dipenjarakan. Ternyata kerjanya pasti sudah berakhir. Itulah yang dalam pikirannya. Saudara dan saudari, ketika Ivan memandang dengan penuh kemurungan ke arah api yang sedang menyala itu, anak muda itu yang dipenuhi dengan rasa bersalah berseru, "Ini saja jalan untuk keluar." Lalu dia berdiri dan mendapatkan pistolnya dan membawanya kembali di depan api yang sedang menyala. Apabila ledger dan buku akaun yang terbuka di atas meja seakan-akan seperti menarik perhatiannya, dia duduk dan menyimak buku-buku itu semula dan membuat perkiraan kasar di atas keping kertas. Namun ia tentu suatu yang tidak baik. Lalu dengan pistol di tangannya, dia kembali duduk di atas api. Dalam pikirannya, tindakan bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar mengatasi musibah itu. Dia tidak perlu terburu-buru. Dia masih ada 5 hingga 6 jam lagi. Dia memandang ke arah api yang menyala dan seakan-akan dia melihat pada arang yang sudah habis terbakar, bagaikan suatu gambaran hidupnya yang sia-sia. Sementara dia memandang ke arah nyala api itu dengan perasaan kecewa dan putus asa, dia tertidur dengan nyenyak sambil pistol masih di tangannya. Pada tengah malam, Tsar atau raja itu telah tiba di kubur tersebut. Ketika dia berjalan melalui koridor di dalam bangunan itu, dia heran melihat cahaya yang keluar dari bilik pejabat orang muda itu. Pada waktu tengah malam, dia perlahan-lahan membuka pintu dan melihat ke dalam. Buku-buku akaun dan ledger berselerak di atas meja sahabatnya, Kaun Ivan, yang sedang tertidur di atas kursi dengan sepucuk pistol di tangannya. Apakah yang dilihatnya? Nah, saudara dan saudari, dalam keadaan heran, raja itu menghampiri meja Ivan untuk memeriksa buku-buku yang terbuka, dan di atas meja itu dia dapati sekeping kertas dan di atasnya tertulis perkataan, "Utang saya." Saya ulangi, dia mendapati sekeping kertas dan di atasnya tertulis perkataan, "Hutang saya." Satu senarai angka yang panjang menyusul di bawahnya dan di ujungnya ialah perkataan berikut dalam tulisan keanak-anakan, "Hutang yang sangat banyak, siapakah yang mampu membayarnya?" Raja itu memperhatikan sahabatnya yang sedang tidur dengan lebih dekat dan dapat memperhatikan kesedihan dan kekecewaan yang terukir pada wajahnya. Lalu dia mengambil sebatang pen dan menulis beberapa perkataan di bahagian bawah kertas tersebut dan secara diam-diam mengambil pistol dan meninggalkan tempat itu. Nah, ketika subuh menyingsing, Kaun Ivan terjaga dari tidurnya. Hari yang akan membawa pemeriksaan yang sangat ditakutinya itu tiba. Hanya satu jalan penyelesaian, yaitu bunuh diri. Itulah yang dia bertekad untuk lakukan. Tetapi di manakah pistolnya itu? Dia berdiri untuk mencarinya, namun gagal mencarinya. Kemudian dia pergi ke meja, namun pistol tidak ada di situ. Namun dia melihat sesuatu yang membuat dia melihat dengan penuh keheranan. Ia hanya sekeping kertas yang dipenuhi dengan senarai utangnya di dalam tulisan tangannya sendiri. Tetapi ada sesuatu yang telah ditambah semasa dia tertidur. Di bawah tulisan yang mendukacitakan itu, "Hutang yang sangat banyak,
siapakah yang mampu membayarnya? Kini tulisan berikut ditambahkan, saya akan bayar. Nikolas, Raja. Saudara dan saudari, banyak yang perkara aneh berlaku di kubu itu pada hari itu. Prabangsawan dan kenamaan diraja telah tiba. Juru audit tiba. Pembawa utusan dan surat datang dan pergi. Dan apa yang mengherankan ialah pihak ibu pejabat telah menunda kerja-kerja audit keuangan ketenteraan selama 3 bulan. Count Ivan telah dipanggil semula untuk bertugas di istana. Raja itu telah memanggil dia untuk ditemuduga, dan hal itu merupakan titik perubahan di dalam hidupnya. Saudara dan saudari, dia layak sebenarnya menerima hukuman penjara, tetapi sebaliknya dia menerima kurnia kasih, belas kasihan, pengampunan dan kemurahan dari raja itu telah menuntun orang muda ini untuk berubah menjadi orang yang jujur, dihormati, dan maju jaya. Saudara dan saudari, Anda dan saya mempunyai hutang yang terlalu besar untuk kita bayar. Hutang kita terlalu besar sehingga ia melepasi kemampuan kita untuk membayar hutang yang menggunung tingginya. Yeshua adalah mulia dan benar secara sempurna dan mutlak, dan dia menawarkan kepada kita kebenaran dan kemuliaannya, menggantikan keberdosaan kita. Hutang kita jauh lebih besar daripada keupayaan kita untuk membayar, saudara dan saudariku. Namun dia, Yeshua Masiah, sudah membayar semuanya bagi pihak kita. Ada satu nyanyian yang indah sekali seni katanya. Seni katanya begini, tolonglah aku ya Elohim, memuji rahmat-Mu, karena berkat lain dan anugerah yang hiburkan hatiku. Aku sangatlah berhutang pada juru selamatku. Sekarang aku serahkan diri dan jiwaku padamu. Saudara dan saudari, message terakhir yang harus dikabarkan kepada satu dunia yang diselubungi dengan kegelapan rohani, yang disampaikan oleh 3 malaikat di tengah-tengah langit, ialah dengan perkataan, takutlah akan Elohim dan muliakanlah dia. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 7. Tiada kemuliaan di dalam pekerjaan kita, saudara-saudari. Tiada kemuliaan di dalam kebenaran kita. Tiada kemuliaan di dalam kebaikan kita. Semua kemuliaan adalah milik Elohim Yahweh. Saudara dan saudari, hal ini adalah bertentangan dengan ajaran palsu dari kebanyakan keagamaan oleh kebanyakan gereja. Iman yang berdasarkan kepada pekerjaan manusia atau berakar kepada pandangan manusia, itulah yang diajar. Tetapi sebenarnya bukan berakar pada firman Elohim. Tidak akan bertahan semasa krisis besar dunia yang terakhir. Saya ulangi, jika iman itu tidak berakar pada firman Elohim, maka iman itu tidak akan bertahan ketika menghadapi krisis besar dunia ini. Ayat ini mengisytiharkan, dia berseru dengan suara lantang dan hebat. Babel yang agung telah runtuh dan telah menjadi tempat kediaman roh jahat. Semua bangsa telah minum air anggur hawa nafsunya yang cabul. Raja-raja dunia telah berzina dengannya, dan saudagar-saudagar dunia telah menjadi kaya raya dari kemewahannya yang melimpah-limpah. Kitab Wahyu pasal 18 ayat 2 hingga 3. Saudara dan saudari, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang mengawal Babylon rohani, itulah yang dikatakan tadi. Semua bangsa telah minum air anggur dari kecabulannya. Air anggur melambangkan doktrin palsu. Saya ulangi, air anggur melambangkan doktrin palsu. Seperti yang kita ada sekarang ini, di mana ada doktrin yang menghapuskan nama Elohim Yahweh, digantikan dengan istilah-istilah ilah lain, digantikan dengan nama ilah-ilah lain, dan mereka mengharamkan
penyebutan Yahweh di dalam gereja, dalam ibadah mereka, dalam pujian mereka. Manusia telah menjadi keliru di dalam pemikiran mereka dan kesilapan di dalam menerima ajaran yang salah sebagai ajaran benar. Mereka menganggap bahwa ajaran yang mereka terima itu adalah ajaran yang benar, padahal salah sebenarnya. Dan menyimpulkan bahwa apa yang sebenarnya betul itu adalah salah. Mereka telah berpaling daripada kebenaran nyata dari firman Elohim Yahweh dan menerima pandangan dan tradisi manusia. Saudara dan saudari, percabulan itu adalah satu hubungan yang haram. Perhatikan dengan teliti siapa yang menyatu padukan pekatan akhir zaman ini. Terdapat Babylon rohania atau agama palsu berdasarkan kepada ajaran manusia. Anda akan mengingat kembali bahwa asal-usul Babylon itu adalah satu menara Babel. Oleh itu, mari kita imbas secara ringkas dalam Kitab Kejadian pasal 11 dan mendapatkan beberapa pencerahan yang menakjubkan mengenai lambang Babylon ini. Perhatikan ayat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 4. Dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, penekanan terhadap ganti nama kita menunjukkan bahwa mereka mendesak bahwa mereka adalah sendirian. Membina menara itu adalah satu cara untuk menetapkan kemerdekaan mereka dari Elohim Yahweh. Para pembina menara itu bertujuan untuk mewujudkan satu tamadun sekuler yang terpisah dari Elohim. Istilah Ibrani bagi menara ialah migdal, yang dikaitkan dengan perkataan gadal yang bermaksud hebat atau besar, yang membayangkan satu idea tentang cita-cita dan kemuliaan. Nah, matlamat para pembina itu jelas sekali adalah cita-cita rohani untuk menggantikan Elohim Yahweh. Mereka mendesak untuk naik ke atas karena mereka menolak untuk percaya pada Elohim Yahweh yang turun ke dunia. Mereka mau naik ke sorga melalui pekerjaan yang mereka lakukan, namun Yahshua Amasya telah turun dari sorga untuk mencapai bagi kita apa yang kita tidak mampu capai untuk diri kita sendiri. Istilah gadal ini sendirinya yang dikaitkan dengan menara Babel dan Babylon rohani yang digunakan untuk menggambarkan kuasa tanduk kecil atau antikristus yang disebutkan di dalam kitab Daniel pasal ke-7. Tanduk kecil atau antikristus juga berusaha untuk meninggikan dirinya sampai ke langit dengan meletakkan otoritinya mengatasi otoriti Elohim Yahweh, melimparkan ke bawah kebenaran Elohim dan mengubah hukum Elohim Yahweh. Saudara dan saudari, Babylon bersatu dengan raja-raja di bumi dan dengan pedagang-pedagang di bumi. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 18 menggambarkan satu gabungan terdiri daripada agama palsu atau agama murtad dan kuasa politik. Bangsa-bangsa di bumi, institusi keuangan atau kuasa-kuasa ekonomi, kesatuan, tiga serampang ini bersatu di dalam satu persekutuan yang bersifat jahat untuk akhirnya menganiaya umat Elohim. Ingat itu. Dalam kitab Wahyu pasal 18 adalah rayuan terakhir daripada Elohim Yahweh kepada semua bangsa manusia. Saya ulangi, kitab Wahyu pasal 18 adalah rayuan terakhir dari Elohim Yahweh kepada semua bangsa manusia. Rayuannya apa? Rayuannya supaya manusia bertobat, saudara dan saudari. Satu kenyataan. Kemudian aku mendengar suara lain dari surga berkata, keluarlah hai umatku, keluarlah dari Babel. Janganlah berbuat dosa seperti penduduk kota itu. Janganlah ikut menanggung hukumannya. Itu di dalam ayat 4 pasal 18 kitab Wahyu. Saudara dan saudari, di manakah kebanyakan umat Elohim? Di dalam Babylon. Apakah panggilan Elohim yang terakhir kepada mereka? Panggilannya ialah berikut. Keluarlah hai umatku. Janganlah berbuat dosa seperti penduduk kota itu. Nah, apakah dosa itu yang dimaksudkan?
di dalam ayat itu. Dosa adalah pelanggaran hukum Elohim. Saya ulangi, dosa adalah pelanggaran hukum Elohim. Saudara dan saudari, Elohim Yahweh sedang memanggil umatnya keluar daripada setiap gereja yang telah melanggar hukum Elohim Yahweh. Mengapakah Elohim Yahweh membuat panggilan terakhir ini sekarang? Dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 5 memberitahu kita bahwa karena dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit dan Elohim Yahweh tidak lupa akan kejahatannya. Satu titik akan tiba apabila Elohim Yahweh berkata, sudahlah. Pada zaman Nuh, Elohim Yahweh berkata, sudahlah. Pada zaman Babylon, Elohim Yahweh berkata, sudahlah. Saudara dan saudari, pada hari-hari terakhir sejarah bumi ini, Elohim Yahweh akan berkata, sudahlah. Dosa-dosanya telah sampai ke langit dan Elohim Yahweh tidak melupakan kejahatannya. Nah, di manakah kita berada dalam arus peredaran zaman? Di manakah kita berada di dalam peneroma peristiwa akhir zaman? Kita berhadapan dengan pembentukan satu kesatuan agama, politik, dan ekonomi. Jumlah dosa yang bertimbun-timbun dengan pantas akan sampai kepada hadnya di dalam buku catatan Elohim Yahweh. Elohim Yahweh sedang menyediakan satu umat untuk mengkabarkan keajaiban, rahmatnya, kebesarannya, kebaikan karakternya, kemuliaan hukumnya, dan keindahan kebenarannya. Saudara dan saudari, Yahweh Elohim sedang bergerak. Injil tentang kerajaan Elohim Yahweh akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi sebagai suatu kesaksian kepada segala bangsa. Nah, selepas itu barulah tiba akhir zaman. Injil Matius pasal 24 ayat 14. Saya ulangi. Setelah Injil tentang kerajaan Elohim Yahweh tersebar ke seluruh bumi sebagai suatu kesaksian kepada semua bangsa, barulah Yahshua Amasya datang bagi kali kedua ke bumi untuk menghakimi segala makhluk yang telah diciptakannya, termasuklah manusia. Saudara dan saudari, bangsa-bangsa di bumi akan mendengar message terakhir dari Yahweh. Setiap manusia akan memiliki kesempatan untuk menyahut kepada undangan dari Elohim Yahweh untuk diselamatkan ke dalam kerajaannya. Saya ulangi, setiap manusia ada kesempatan, memiliki kesempatan untuk menyahut kepada undangan Yahweh atau menolak undangan Yahweh untuk diselamatkan ke dalam kerajaannya. Saudara dan saudari, bagi mereka yang menyahut panggilan untuk diselamatkan, mereka akan menyintai kebenarannya, menghidupi kebenarannya, dan memberitakan kebenarannya. Mereka rela kehilangan segala-galanya demi kebenaran Kristus. Dia adalah segala-galanya bagi mereka. Mereka tidak pedulikan kemasyhuran dunia atau pujian manusia. Kedudukan prestige dan pujian duniawi tidak punya makna bagi mereka yang percaya kepada Elohim Yahweh. Nah, saudara dan saudari, bersama Rasul Paulus mereka berkata, karena bagiku hidup ialah Kristus. Filipi pasal 1 ayat 21. Kristus adalah segala-galanya untuk mereka. Setelah diperkasakan oleh Roh-Nya, maka mereka memberitakan kasih-Nya dan mengkongsikan rahmat-Nya. Bumi disinari dengan kemuliaan dan karakter Elohim Yahweh. Roh Kudus akan dicurahkan di dalam kepenuhan kuasa-Nya. Hati akan disentuh, hidup akan diubah, dunia akan dijangkau, dan Yahshua Amasya datang semula. Saudara-saudari, ketika sinar cahaya sejarah manusia menjadi semakin pudar di dalam waktu kritikal pada zaman krisis ini, adakah Anda ingin berkata, Yahshua, singkirkan semua sikap sombong manusiawi di dalam diri aku. Bantulah aku untuk percaya kepadamu dan Engkau sahaja. Jadikanlah aku seperti kehendak-Mu dan jadikan aku setia sampai kedatangan-Mu kembali.
Saudara dan saudari, jika itulah doa Anda, mengapa tidak Anda meluangkan masa senyap sejenak untuk membuka hati Anda kepada Yeshua Masiah dan menyerahkan sepenuh hidup Anda kepada Dia? Jika Anda sudah menjadi seorang Kristen yang committed, Dia mengundang Anda untuk mengambil selangkah jauh lagi di dalam kehidupan kekristenan Anda dan membuat penyerahan hidup yang lebih lagi kepada Dia sekarang juga. Mengapa tidak Anda mendedikasikan semula hidup Anda kepada Dia sekarang juga? Anda boleh menjadi sebahagian daripada satu gerakan besar-besaran untuk Elohim Yahweh pada saat klimatik di dalam sejarah dunia ini. Saudara dan saudari, adakah Anda ingin menyerahkan sepenuhnya hidup Anda kepada Yeshua Masiah sekarang juga? Saya sarankan kepada Anda untuk membuatkan keputusan, karena setiap manusia yang masih hidup dalam dunia ini ada kuasa untuk memilih. Saya mengharapkan dan berdoa semoga dengan urapan Roh Kudus yang mengurapi Anda sekarang ini, Anda membuat pilihan yang tepat, yaitu memilih untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin.